Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas teori tentang materi tentang daya ingat dalam pembelajaran PAI. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ya, tentang ingatan yang akan dibacakan oleh saya. Definisi ingatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ingatan adalah apa yang diingat ataupun terbayang dalam pikiran. Ingatan pun dapat didefinisikan sebagai alat untuk menyimpan sesuatu yang pernah diketahui, dipahami, dipelajari, dan sebagainya. Ingatan atau memori merupakan kekuatan psikologis untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali kesan, informasi, pesan yang pernah diterima. Ingatan berkaitan dengan masa lampau karena apa yang bisa diingat adalah sesuatu yang pernah dialami, dipelajari, ataupun diperoleh tanpa sengaja. Salah satu bentuk perubahan yang diharapkan dalam proses pembelajaran adalah bertambahnya informasi ataupun data dalam kesadaran seseorang, sehingga suatu saat dibutuhkan informasi atau data tersebut, individu dapat menggunakannya dalam peristiwa. Inilah ingatan seseorang berfungsi. Tiga tahap pengaktifan daya ingat. Tahap memasukkan atau perekaman atau encoding. Tahap ini berguna agar apa yang diterima melalui pengamatan menjadi semacam kode yang dapat diterima dengan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dengan kata lain, apa yang akan dimasukkan pada ingatan dimengerti oleh individu. Yang kedua, tahap menyimpan atau storage. Ditentukan oleh berupa lama informasi, data itu berada dalam pikiran seseorang dan tergantung di mana tempat disimpannya. Ada pikiran aktif jika informasi tersebut terus bertambah atau diperbarui. Biasanya, informasi tersebut disimpan di memori jangka panjang, long-term memory, dengan syarat informasinya lengkap dan waktu proses pemasukannya jelas pengkodeannya. Memori jangka panjang adalah memori yang berisi serentetan memori jangka pendek. Pikiran pasif. Jika informasi tersebut tidak lengkap dan bisa dibuat kesimpulan sendiri, biasanya informasi ini akan di memori jangka pendek, short term memory, dan hanya untuk waktu tertentu dengan kapasitas yang terbatas. Yang ketiga, tahap produksi atau pemanggilan kembali retrieval, yaitu merupakan proses mengeluarkan informasi yang telah disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Terdapat 4 proses yang ada pada tahap ini, yaitu rekognisi, mengingat kembali kesan yang pernah diterima, contohnya adalah mengingat wajah seseorang. Recall, mengingat yang lebih sukar, misalnya merangkai kembali berbagai peristiwa yang pernah dialami. Reproduksi, mengingat yang jauh lebih sukar karena individu dituntut untuk memproduksi bahan-bahan yang pernah dipelajari dengan sengaja. Performance, proses mengingat kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tempat dan waktunya dipersilakan. Ingatan dalam perspektif Al-Quran. Ingatan dalam perspektif Al-Quran bermakna peringatan. Dengan peringatan itu, seseorang dapat mengingat dan sadar akan apapun yang ada pada dirinya. Lingkungannya yang di dunia maupun akhirat adalah menunjukkan Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Mengatur, dan Maha Segalanya. Ingatan dalam perspektif Al-Quran akan mempengaruhi perilaku individu karena fungsi ingatan bukan hanya sekedar untuk mengingat pengetahuan dan fakta saja, akan tetapi yang lebih hakiki, yaitu mengingat bahwa segala sesuatu bersumber dan kembali kepada Allah.
Faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat, yang pertama ada perbedaan taraf inteligensi, bahan yang diingat tidak digunakan sehingga terhapus dari otak, terjadinya interferensi atau gangguan informasi yang baru masuk terhadap informasi yang sudah lama tersimpan. Peristiwa yang tidak menyenangkan lebih mudah terlupakan daripada menyenangkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh lupa. Menurut Surya Brata 1991, permasalahan lupa dan ingat adalah persoalan retensi. Karena hal yang diingat adalah hal yang tidak dilupakan, dan hal yang dilupakan adalah hal yang tidak diingat-ingat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Syahrul Imam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi lupa. Lupa terjadi jika seseorang tidak mampu mengeluarkan kembali apa yang telah disimpan di memorinya. Apa yang dilupakan bukan berarti hilang di memori, karena kenyataannya dengan cara tertentu, apa yang dilupakan dapat dipanggil kembali. Ini terbukti dalam proses pembelajaran jika seseorang merasa sudah melupakan apa yang lama tidak dipelajari, tetapi ketika hal tersebut diulang kembali, maka ia akan lebih mudah untuk menguasai dibandingkan orang lain yang belum pernah belajar hal tersebut. Peristiwa penggalian kembali ingatan tersebut disebut sebagai evokasi. Evokasi adalah aktualisasi dari apa yang disimpan dalam ingatan atau pernah diserap atau fiksasi di masa lampau. Ada dua cara evokasi, yaitu mengenal kembali atau mengingat kembali. Menurut Winkel, 1991, lupa terjadi sebagai kesulitan penggalian dari ingatan. Penggalian berlangsung sesudah materi yang dipelajari oleh recording baru dimasukkan ke LTM atau storage. Penyebab terjadinya lupa. Yang pertama ada decay teori. Informasi yang terlalu lama tersimpan dalam memori dan tidak digunakan kembali. Yang kedua ada interference teori. Karena terganggu dengan informasi lainnya, informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan diingat. Yang ketiga ada reconstruction teori. Informasi yang tersimpan muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Yang keempat ada motivated forgetting. Itu informasi tersebut memang disengaja dilupa karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Yaitu selanjutnya adalah upaya melatih daya ingat pada peserta didik. Nah, untuk memudahkan bagi siswa dalam mengingat dengan sengaja atau menghafal, guru ataupun siswa dapat memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu adalah menghafal. Menurut riset, menghafal ini dapat dibantu dengan cara yang pertama yaitu menyuarakan. Para peserta didik dapat menghafal dengan cara menggunakan kata-kata yang diucapkan secara berulang-ulang dengan suara yang keras. Dalam pembelajaran PAI, ini dapat dilakukan dengan cara menyuarakan berbagai doa atau surat yang dihafal secara bersamaan dan kontinu. Yang kedua yaitu dengan cara mengulang-ulang. Peserta didik dapat menghafal dengan cara mengulang-ulang materi yang ingin dihafal. Kemudian yang ketiga adalah pembagian waktu yang tepat atau tidak borongan. Contohnya adalah dengan tidak menggunakan sistem menghafal semalam atau sering dikenal sebagai sistem kebut semalam. Yang keempat yaitu menggunakan metode belajar yang tepat. Peserta didik pastilah memiliki metode yang berbeda-beda dalam cara menghafal. Maka dari itu, carilah metode menghafal yang paling dirasa tepat, sehingga proses menghafal dapat berjalan efektif dan juga efisien. Metode yang dapat digunakan antara lain, yang pertama adalah metode mengulang dari awal sampai akhir. Yang kedua, metode menghafal sebagian, bagian demi bagian. Yang ketiga adalah metode campuran atau menghafal yang sukar terlebih dahulu. Kemudian ada dengan menggunakan mnemoteknik atau teknik ingatan. Teknik ingatan yaitu suatu seni mengingat dengan bantuan. Syah pada tahun 2004 menyatakan bahwa mnemoteknik adalah kiat khusus yang dijadikan alat pengait untuk memasukkan item-item informasi ke dalam akal siswa. Terdapat beberapa strateginya, di antaranya yaitu
Yang pertama yaitu ada penggolongan secara ritmis atau irama. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan cara sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata yang harus diingat oleh siswa. Sajak ini akan lebih baik pengaruhnya apabila diberi not-not sehingga dapat dinyanyikan. Dalam pembelajaran PAI, ini dapat digunakan untuk mengingat-ingat hal-hal yang memiliki urutan, seperti urutan pelaksanaan haji, urutan rukun iman, urutan rukun Islam, urutan pelaksanaan wudhu, urutan pelaksanaan sholat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada teknik kata penghubung. Nah, yaitu dengan cara proses mengaitkan atau mengasosiasikan satu kata dengan kata yang lainnya melalui sebuah aksi atau gambaran. Yang ketiga, yaitu ada sistem kata pasak. Teknik mnemo ini adalah sejenis teknik yang menggunakan komponen yang sebelumnya yang sudah dikuasai untuk mengingat hal yang baru. Kemudian yang keempat, yaitu ada metode losai. Nah, metode losai ini yaitu dengan cara menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana tempat kata dan istilah tertentu harus diingat siswa. Kemudian selanjutnya ada sistem kata kunci. Sistem kata kunci ini biasanya direkayasa secara khusus untuk mempelajari kata dan istilah asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Pada waktu menghafal, hendaknya kondisi diatur sedemikian rupa agar proses menghafal menjadi lebih efisien. Individu berbeda-beda kemampuannya dalam mengingat, sehingga setiap orang dapat memilih metode mengingat yang tepat agar sesuai dengan dirinya. Selanjutnya, melatih daya ingat dalam pelajaran PAI. Melatih daya ingat dalam pelajaran PAI tidak terlepas dengan namanya hati. Usaha guru dalam melakukan pembelajaran dengan proses pembelajaran yang telah dijelaskan di atas, maka perlu juga mengaitkan ingatan siswa dengan hati. Karena hati yang berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah SWT, karena ketika membaca, mendengar, dan melihat fakta data empirik di alam, selalu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada hati yang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mengingat, melepaskan diri dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengingat apapun pada orang beriman yang diberi petunjuk oleh Allah akan menambah kemampuannya untuk membedakan yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, memperkuat ingatan peserta didik terhadap pelajaran. Agar siswa mampu mengingat secara baik materi yang dipelajari, maka guru dalam pembelajaran perlu memperhatikan pada saat proses penyampaian materi pembelajaran tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan jangan terlalu banyak bahan dalam satu waktu. Selain itu, guru juga perlu mengusahakan agar dapat mengulang pada setiap kesempatan dan mendorong siswa untuk mengulang-ulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Guru perlu mengupayakan informasi yang diberikan itu tidak hanya melalui satu alat indera, melainkan melalui sebanyak mungkin indera siswa. Sehingga informasi itu menjadi pengalaman atau mendekati kenyataan yang sesuai dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, media atau alat peraga yang sengaja dibuat guru dapat mempermudah peserta didik mendekatkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, serta akan memudahkan peserta didik mengingat apa yang telah ia pelajari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kembali lagi kepada Riyandi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan materinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.